Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Billy Parantika MPD, dan teman-teman sekalian. Sebelum saya mempresentasikan jenis-jenis paragraf ini, saya ingin memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Yang pertama ada Karmeli Nur Azra, Cynthia Sani, Zahra Cahaya Utami, Delima Fitriani, Fikri Haikal, Revina Enji Pramesti, Erpisa Faisal, dan terakhir Mahfud Azrari. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, pengertian paragraf merupakan sebuah kesimpulan dari kalimat-kalimat yang berisi tentang satu ide pokok atau gagasan utama. Dalam Lunsford dan Connor dijelaskan bahwa paragraf adalah sebuah kumpulan kalimat atau group of sentences atau satu kalimat yang membentuk sebuah unit panjang dan tampilan sebuah bagian dari karya tulis ilmiah bukanlah kriteria dari sebuah paragraf. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cynthia. Fungsi paragraf: mengorganisir ide, menyusun informasi, mengembangkan argumen, memperjelas konsep, mengarahkan aliran pemikiran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Revina. Unsur-unsur paragraf yang pertama, topik atau gagasan utama. Topik atau gagasan utama adalah ide utama yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Yang kedua ada kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan utama. Yang ketiga ada kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalimat pendukung adalah kalimat yang berfungsi untuk mengembangkan dan memperkuat gagasan yang disampaikan pada kalimat utama. Yang keempat ada konjungsi. Konjungsi adalah kata sambung atau kata penghubung. Selanjutnya akan dibacakan oleh Karmelin. Jenis-jenis paragraf. Terdapat 5 jenis paragraf. Pertama adalah paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi merupakan paragraf yang berisi ide atau gagasan dengan diikuti alasan yang kuat untuk meyakinkan pembaca dengan isinya, yang memukakan suatu pendapat yang diyakini. Dua ada paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi merupakan gagasan pokok yang menggambarkan suatu objek, sehingga para pembaca seakan bisa melihat, mendengar, atau merasa objek tersebut. Tujuannya adalah untuk merasakan sendiri dari semua yang ditulis oleh penulis. Ketiga ada paragraf eksposisi. Merupakan jenis paragraf tulisan memberikan informasi mengenai sebuah teori, teknik, kiat, atau petunjuk hingga orang yang membacanya akan menambah wawasan. Keempat ada paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah paragraf yang bertujuan meyakinkan dan membujuk pembaca agar melaksanakan atau menerima gagasan penulis terhadap suatu hal. Yang kelima ada paragraf narasi. Paragraf narasi merupakan bentuk paragraf yang menceritakan serangkaian kejadian atau peristiwa yang disusun berdasarkan urutan waktu kejadian kegiatan tersebut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Zahra. Ciri-ciri paragraf yang pertama mengandung makna, pesan, pikiran, atau ide pokok yang relevan isi karangan. Yang kedua, paragraf umumnya dibangun oleh beberapa kalimat. Yang ketiga, merupakan satu kesatuan pikiran yang koheren dan padat. Yang keempat, kalimat dalam paragraf tersusun logis serta sistematis. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Azari. Pengembangan paragraf. Tentukan ide pokok atau kalimat topik, tambahkan kalimat-kalimat penjelas yang mendukung dan memperkuat ide pokok. Urutan kalimat-kalimat penjelas secara logis dan koheren. Tambahkan kalimat transisi untuk memperlancar alur paragraf dan membuat hubungan antar kalimat menjadi jelas. Pastikan paragraf memiliki kesatuan dan kepaduan, berikan variasi dalam struktur kalimat agar paragraf tidak monoton. Pastikan paragraf memiliki kedalaman pembahasan yang cukup, gunakan bahasa yang jelas, efektif, dan sesuai dengan konteks. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fikri. Syarat-syarat penting dalam pengembangan paragraf meliputi yang pertama ada ide utama. Paragraf harus memiliki ide utama atau topik yang jelas. Yang kedua ada kalimat topik.
setiap paragraf harus dimulai dengan kalimat topik yang menyatakan ide utama paragraf tersebut. Yang ketiga ada dukungan atau rincian. Paragraf harus mengandung rincian atau dukungan yang mendukung atau menjelaskan ide utama. Yang keempat ada analisis atau penjelasan. Pengembangan paragraf memerlukan analisis atau penjelasan yang menjelaskan bagaimana rincian mendukung ide utama. Yang kelima ada kohesi dan koherensi. Paragraf harus terorganisir dengan baik, menggunakan kata penghubung dan struktur yang membuat mudah dipahami. Dan yang terakhir ada kalimat penutup. Paragraf harus diakhiri dengan kalimat penutup yang merangkum atau mengakhiri gagasan yang telah disajikan dalam paragraf tersebut. Selanjutnya dibacakan oleh D5. Kesimpulan paragraf merupakan suatu kumpulan kalimat yang berupa ulasan singkat yang merupakan intisari dari suatu paragraf. Simpulan paragraf merupakan suatu kumpulan kalimat yang berupa ulasan singkat yang merupakan intisari dari suatu paragraf. Sekian presentasi dari rekan-rekan saya. Bila ada pertanyaan, ditanyakan di grup WhatsApp yang ada. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.